الحمد لله مدبر الكائنات خالق الأرض والسماوات والذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بستان تزينت بخمسة أشياء بعلم العلماء بعدل الأمراء بعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة المحترفين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kita hendaknya menjadi hamba terbaik, menjalankan seluruh perintah Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, hendaknya kita tidak mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan ini. Kita selalu diamanahkan agar kita sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina. Hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, baru saja kita umat manusia, bangsa Indonesia kemarin memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semuanya diajak bersyukur kepada Allah dengan kemerdekaan yang ke-78 ini. Kita sadar betul bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah cukup mahal harganya. Para pendahulu kita begitu luar biasa mengorbankan jiwa raga, mereka harus mengorbankan darahnya demi kemerdekaan negeri tercinta Indonesia ini. Mereka cukup lama berjuang untuk mengusir daripada penjajah dari negeri tercinta. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian berikutnya Jepang. Dan tentu berat luar biasa dalam rangka menghadapi situasi kondisi di era penjajahan itu. Tetapi akhirnya dengan semangat perjuangan yang cukup tinggi, didukung dengan doa-doa para alim ulama umat Islam, akhirnya Allah memberikan hadiah kemerdekaan. Maka ketika saat kemerdekaan itu diraih, maka para pendahulu kita dengan jujur mereka menyatakan
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Masya Allah. Betapa mereka para pendahulu kita ini jujur luar biasa. Kemerdekaan ini bukan karena kehebatan, tetapi karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang melakukan perjuangan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Ankabut ayat 9 Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di antara kami, berjuang dalam rangka kehidupan ini, berjuang dalam rangka menahan hawa nafsu, berjuang dalam rangka menghentikan segala keinginan jahat yang dilakukan oleh umat manusia. Allah berjanji pasti aku akan berikan jalan untuk memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Wa annallaha lama'al muhsinin, karena sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang-orang yang selalu berbuat baik kapan saja, di mana saja, tak perlu mereka untuk mempublikasikan kebaikan itu. Allah akan selalu bersama mereka dan Allah akan memberikan balasan yang sangat membahagiakan nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, kemerdekaan negeri ini sudah yang ke-78. Kita bersyukur kepada Allah, negara kita masih tetap utuh. NKRI masih tetap utuh. Kita umat manusia bersyukur kepada Allah, apalagi umat Islam yang ada di negeri yang mayoritas ini, kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa salat berjamaah 5 waktu dengan bebas di masjid-masjid, di kota-kota, di kampung-kampung, di musalla, di kantor-kantor. Betapa membahagiakannya situasi ini. Kita bisa menuntut ilmu kapan saja, di mana saja. Kita patut bersyukur betapa banyaknya pondok pesantren yang ada di negeri ini. Betapa banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Anak-anak kita, generasi kita sudah maju luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah. Mereka bisa belajar di dalam negeri, di luar negeri. Namun kita harus ingat dan kita harus catat betapa ujian, tantangan, fitnah di akhir zaman seperti ini begitu banyak, luar biasa. Kalau kita bangsa Indonesia tidak memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi yang setiap saat muncul di tengah kehidupan kita, maka kita akan melihat betapa kerugian dan kerugian itu. Terutama di era teknologi yang luar biasa maju, di saat medsos yang sudah begitu maju luar biasa, seringkali kita merasa sulit untuk mengendalikan anak-anak kita, bahkan anak-anak usia SD, anak-anak usia SMP, mereka sudah begitu bebas. Di saat situasi medsos yang begitu bebas, mereka dengan HP yang ada pada genggaman tangannya, ketika saat mereka masuk di kamar, mereka bisa mengakses berbagai macam informasi. Mereka bisa mengakses berbagai macam yang positif dan yang negatif. Betapa mereka bisa membuka berbagai macam situs. Bahkan pornografi yang begitu dikhawatirkan oleh semua orang tua, begitu luar biasa mudahnya dibuka oleh
anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Sehingga inilah yang perlu kita pikirkan, inilah yang perlu kita imbangi. Apalagi sekarang fitnah begitu luar biasa dapat disebarluaskan melalui medsos. Kadang-kadang kita pun terbawa oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Kita bisa melihat sekarang ini betapa anak-anak muda kita, anak remaja kita, mereka terbawa arus ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di kampus-kampus, ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di bangku sekolah, kadang belum mampu untuk membentengi mereka, membentengi iman Islam mereka, membentengi akhlak mereka. Inilah yang patut kita pikirkan. Lalu apakah yang harus kita jadikan sebagai benteng untuk anak remaja generasi yang tentu kita harapkan ke depan akan mengambil kepemimpinan estafet daripada kepemimpinan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita berharap mereka nanti yang akan melanjutkan daripada kepemimpinan yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. NKRI yang telah kita banggakan, NKRI yang terus kita jaga akan tetap utuh apabila generasi muda kita, anak-anak kita memiliki bekal, bukan hanya sekedar pengetahuan di bidang teknologi, di bidang kesehatan mereka hebat, di bidang pertanian mereka hebat, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu di bidang keimanan dan ketakwaan. Itulah sebabnya di samping mereka kita bekali dengan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, di bangku-bangku sekolah, maka mereka harus kita bentengi dengan iman. Bagaimana kita tanamkan keyakinan mereka. Di samping mereka punya pengetahuan yang tinggi, keimanan kepada Allah, bahwa Allah Tuhan yang patut disembah, bahwa Allah akan mengawasi semua gerak-geriknya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, yang positif, yang negatif, bagaimana kita tanamkan kepada mereka, mereka akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ada di rumah, ketika mereka ada di kampus, ketika ada di jalan, apa yang harus mereka lakukan sebagai hamba yang terbaik untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan aktivitas yang mereka tinggi luar biasa. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus menjadi bekal. Kalau mereka sudah merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh malaikat yang selalu mencatat seluruh aktivitas yang ada di kanan kirinya setiap saat, maka mereka insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang amanah, manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang dapat dipercaya. Itulah sebabnya dalam satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini sangat-sangat menggiurkan oleh siapapun. Semua manusia tergiur dengan indahnya, dengan hijaunya, dengan menariknya dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-dunya bustan. Dunia ini Nabi gambarkan seperti taman. Taman yang penuh dengan pohon-pohonan, yang penuh dengan buah-buahan, yang cukup menggiurkan semua orang yang memandang, dihiasi berbagai macam rumput-rumput yang subur, taman-taman yang indah. Maka kata Nabi, dunia ini tazayyanat bi khamsati asya. Di samping berbagai macam tanaman-tanaman yang subur, maka kata Nabi, dunia ini akan lebih indah lagi apabila dihiasi oleh 5 hal. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama.
kalaulah seluruh umat Islam, kalaulah generasi-generasi muda Islam, di samping mereka kita dorong agar pendidikannya maju, bisa mengimbangi daripada orang-orang yang ada di luar sana. Tapi bila mereka juga kita imbangi dengan ilmil ulama, ilmunya para ulama, mereka dikenalkan Allah, mereka dikenalkan malaikat, mereka dikenalkan bahwa satu saat sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, pasti manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menyadari betul bahwa manusia nanti akan masuk ke liang kubur, di sana dia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Pada saat itulah mereka akan menghadapinya dengan seorang diri. Apalagi ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya yang disebut yaumul ba'ts. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia pada saat itu sadar betul, ketika manusia seorang diri, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama, mereka akan mempersiapkan itu semuanya. Mereka tidak akan pernah merasa bergembira dan berbahagia ketika pada saatnya mereka membawa ilmu pengetahuan saja tanpa diimbangi oleh rasa ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ilmu pengetahuan saja enggak diimbangi dengan keimanan, maka tidak akan mengantarkan dia manusia yang bahagia. Ilmu pengetahuan saja bila enggak diimbangi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka kita tidak bisa menjamin daripada kualitas keilmuan orang-orang tersebut. Betapa banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tingkat pendidikannya sampai S3, profesor, doktor, tetapi mereka tidak bisa dijamin ketika mereka itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melanggar syariat ajaran agama, karena tidak diimbangi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ulama, silahkan anak-anak muda di antara kita di era seperti sekarang ini, kita hendaknya punya perhatian yang serius, karena mereka kita harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ilmil ulama, ilmunya ulama harus menjadi bekal, ilmu yang ada di dalam Quran, dalam hadis. Di samping mereka ini mengejar pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan jurusan mereka masing-masing, tetapi jangan kita tinggalkan mereka untuk dibekali daripada ilmu ulama. Kalau ilmunya ulama itu sudah ada, maka dunia ini akan dihiasi bi'adlil umara, adilnya para pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan melalui generasi yang memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang tinggi, kemudian dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, dibarengi dengan keimanan yang memiliki kualitas yang sangat membanggakan, maka adlil umara, adilnya pemimpin ini akan dapat diwujudkan. Bagaimana pemimpin terwujud menjadi pemimpin yang adil kalau mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemimpin yang adil akan lahir ketika mereka dibekali ilmu pengetahuan. Yang kedua, dibekali rasa takut kepada Allah bila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan amanah yang ada di pundaknya. Maka dunia, kata Nabi, akan menjadi indah bila ada adlil umara. Yang ketiga, bi ibadatil ubbad. Semua lapisan umat dan masyarakat, termasuk anak-anak mudanya, mereka tekun beribadah kepada Allah. Kesibukan apapun yang sedang dilakukan hendaknya tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan, apalagi meninggalkan daripada perintah Allah, ibadah untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa amanati tujar, amanahnya para pedagang, amanahnya para
pengusaha yang ada di tengah kehidupan bangsa itu. Bila para pengusaha, bila para pedagang, mereka menjadi orang yang amanah, insya Allah negara itu, dunia itu akan menjadi indah. Lalu yang terakhir, wa amanati tujjar wa nasihatil muhtarifin, yaitu nasihatnya, jujurnya para pegawai. Apabila para pegawai di atas pundaknya ada amanah, mereka menjadi pegawai yang jujur, mereka menjadi pekerja yang jujur, maka insya Allah keberkahan itu akan menjadi luar biasa. Tantangan yang dihadapi di saat kita merayakan kemerdekaan sekarang sudah 78 tahun. Kita semuanya berharap agar negeri yang sudah merdeka 78 tahun ini menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Tentu kita tidak berharap negara kita ini negara yang luar biasa, negara yang menjadi karunia Allah, hadiah dari Allah, negara yang sangat subur, udaranya, buminya, lautnya, semuanya sangat menjanjikan. Negara-negara di luar sana iri, negara-negara di luar sana ingin datang ke negeri tercinta Indonesia ini karena negeri ini cukup menjanjikan. Insya Allah apabila sekarang orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah menjadi pemimpin, peduli dengan anak-anak muda kita yang kita harapkan ke depan, mereka akan menggantikan estafet kepemimpinan, dibekali dengan ilmu pengetahuan, dibekali dengan keimanan kepada Allah, keimanan dengan hari akhir, keimanan bahwa mereka nanti pada satu saat akan dibangkitkan di saat hari kiamat itu tiba, dan mereka akan mendapatkan kesempatan surganya Allah. Bila mereka ini menyalahgunakan amanah yang Allah berikan di atas pundaknya, mereka akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Kalau itu yang terus kita berikan benteng-benteng kepada para generasi muda kita, insya Allah kita akan menyaksikan ke depan negeri ini akan menjadi negeri yang kuat, negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah akan membuka keberkahan dari langitnya dan dari buminya, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, bangsa yang tenang dan tentram dan damai dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullahil malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahdatil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa barik lana fi asma'ina wa fi absarina wa fi qulubina wa fi kulli syai'in a'taitana ya Allah ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh dengan keberkahan-Mu, kami hamba-hamba-Mu duduk bersimpuh di rumah-Mu adalah untuk mengabdi kepadamu. Terimalah seluruh pengabdian kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kami hidayah, taufik dan inayah-Mu ya Allah, sehingga kami mampu mensyukuri seluruh nikmat rahmat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Bimbing kami hamba-Mu yang dhaif ke jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau redai, jalan yang menuju kepada surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah, negeri yang di dalamnya terdapat hamba-hamba-Mu yang sujud dan rukuk kepadamu ya Allah, negeri yang di dalamnya terdapat hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur terhadap nikmat rahmat karunia yang Engkau limpahkan kepadanya ya Allah, negeri yang di dalamnya terdapat hamba-hamba-Mu yang takut bila melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan pertolongan dan perlindungan-Mu ya ilahana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah para pemuda-pemuda yang ada di negeri ini ya Allah, pemuda yang kokoh dan kuat. Berikan bekal ilmu pengetahuan mereka ya Allah. Berikan bekal kekuatan iman, Islam dan akidah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka pada saatnya mampu menjaga NKRI yang telah menjadi karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ini dengan kokoh dan kuat pula ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirnya kami mohon kehadirat-Mu, cepat atau lambat kami pasti akan kembali menghadap kehadirat-Mu. Pada saat itu pun kami sadar semua yang kami miliki, semua yang kami cintai, semua yang kami banggakan akan kami tinggalkan. Yang kami bawa pada saat itu hanyalah amal ibadah kami. Bekali diri kami dengan amal soleh. Tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'alam yazidkum wa la dzikrullahi akbar.